Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur saat ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya akan menginformasikan kegiatan kita selama 1 pekan. Hari Rabu ada ibadah Bible Study dimulaikan pada pukul 6 sore. Hari Jumat ibadah doa bersama-sama di gereja. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja. Mari rekan-rekan pemuda remaja semakin giat kita untuk beribadah dan melayani Tuhan. Jadilah tiang-tiang di dalam gereja. Kemudian pada minggu pagi ada ibadah sekolah minggu yang dimulaikan pada pukul 7. Dilanjutkan dengan ibadah raya pada pukul setengah 9 pagi. Demikian informasi hari ini kegiatan ibadah kita selama 1 pekan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi saudaraku, shalom. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita hidup oleh karena kebaikan Tuhan. Kita bisa di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Semua yang Tuhan berikan buat kita tak dapat kita banggakan. Semua oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh berkenan atas hidup kita. Biar Tuhan pegang erat tangan kita. Biar Tuhan pegang kehidupan kita. Biar Tuhan tuntun langkah hidup kita. Biar Tuhan yang berikan kekuatan buat kita. Ada satu
bangkit berdiri. Kita tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan. Bapa, jangan Kau tinggalkan Engkau yang membuat kami hidup ya Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau harapan selamaku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya harapan kami. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong hidup kami. Tiada satupun di dunia ini yang dapat kami andalkan. Kami butuh penuntunan, kami butuh bimbingan-Mu Tuhan. Engkau alasan untuk kami bisa hidup, dan Engkau alasan untuk kami bisa berdiri di tempat ini, untuk kami datang melayani-Mu, untuk kami datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kami mohon di hadapan-Mu ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama datang kepada-Mu. Yesus, pegang erat tangan kami. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Kami butuh firman yang menyegarkan hidup kami. Kami butuh penghiburan, kami butuh kekuatan ya Tuhan. Kami butuh keselamatan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biar saat ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, bersama-sama menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Mendengarkan firman-Mu, memuji dan meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, urapi kami semua tanpa terkecuali. Seluruh pelayan-pelayan-Mu sudah mempersiapkan diri, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi kami ya Tuhan. Mari Engkau pakai kami ya Yesus. Pertengahan, awal pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Biar Engkau ada di tengah-tengah kami.
memberkati kami semua ya Tuhan. Hingga saat kami pulang nanti, ada sukacita, ada kelepasan, ada kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dia adalah penolong yang setia. Segala perkara dapat kita tanggung bersama-sama dengan Dia. Dia penolong, Dia sahabat. Dia memberikan kita pertolongan dan kasih-Nya kepada kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dia tak akan pernah gagal. Yesus penolong. Yesus, terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau Allah yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Butuh percaya, butuh kesetiaan.
keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita, sanggup memberikan kemenangan buat kita. Haleluya Yesus, Engkaulah kuatku Tuhan di dalam menghadapi masalah hidup kami. Haleluya Yesus. Jangan satupun di dalam dunia ini yang sanggup memberikan pertolongan dalam hidup kami. Kami hanya bisa berharap kepada Kamu ya Tuhan, Juru Selamat kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku rebah di kiriku, terlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku padamu Tuhan. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhan, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan, Engkau gunung batu kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku rebah di kiriku, terlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kuat tangan-Mu melindungi hidup kami, perlindungan-Mu yang kekal kepada kami ya Tuhan, sumber kekuatan kami. Haleluya Yesus. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Allah sumber kemenangan kita, Allah sumber pertolongan kita. Saya berikan kesempatan dan waktu untuk siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan atau yang mungkin mau memuji Tuhan. Tidak ada saudaraku.
Mari kita berikan persembahan buat Tuhan. Kita akan menaikkan pujian bahwa Tuhan juga gunung batu. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia takut selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya Tuhan, percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanggung selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanggung selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Untuk percaya kepada Tuhan, kadang suatu mustahil akan kita hadapi. Tapi saat kita mau percaya kepada Tuhan, mujizat itu akan dinyatakan buat kita. Berkatnya Tuhan berikan buat kita. Percaya kepada-Mu. Haleluya. Kami mau percaya kepada-Mu, hanya percaya kepada-Mu. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya ku percaya
Lampaui segala pikiran kami, lampaui segala kemustahilan ya Tuhan. Oh percaya, percaya padamu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalah, percaya.
keyakinan kami Tuhan. Firman-Mu melampaui segala akal pikiran kami, bahkan melampaui segala masalah yang kami hadapi. Dan firman-Mu sanggup menyelesaikannya. Jikalau kami percaya, meyakini, dan kami melakukan, mempraktekkan firman-Mu, di situ ada manifestasi Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan adakan, yang Tuhan wujudkan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hati kami, hati yang lembut ya Tuhan, bagaikan tanah yang subur untuk menerima setiap benih kebenaran firman-Mu agar bertumbuh dan berbuah, dan kami boleh merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu yang menuntun, yang menyertai, bahkan memberkati setiap kehidupan kami umat-Mu. Pakai dan urapi kami hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali dalam suasana yang berbahagia. Tuhan menganugerahkan kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan kita boleh beribadah, bahkan pelayan-pelayan Tuhan boleh melayani Tuhan. Firman Tuhan bertemakan mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan. Tentu mengasihi ini bukan sekedar ucapan bibir kita atau mungkin dilakukan dengan nyanyian yang dalam bentuk pujian kepada Tuhan, tetapi mengasihi Tuhan itu merupakan satu wujud di mana kita ini melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya. Itulah wujud kalau kita ini mengasihi Tuhan, ya. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam suratan Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia atau mengasihi Tuhan. Ya. Kalau ada kata-kata Allah turut bekerja, bukan berarti Allah sendiri yang bekerja. Tentunya kita juga harus bekerja. Kita tidak bisa sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, ya kita berdoa kemudian Tuhan mengadakan begitu saja. Tidak. Misalkan saudara berdoa, Tuhan berkati saya, kemudian Tuhan kirimkan berkat dari langit, tiba-tiba ada di depan pelupuk mata kita. Tidak begitu cara Tuhan bekerja. Kita juga harus bekerja. Bagian kita bekerja, dan bagian Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, dikatakan dalam segala sesuatu. Tentu ini segala sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan saya dan saudara. Karena hidup manusia ini banyak sekali kebutuhan, keperluan, kepentingan yang mungkin kita sendiri tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalkan saudara ya hidup dengan hasil yang boleh dikatakan itu pas-pasan. Ketika saudara mau menyekolahkan anak, apalagi anak itu sudah beranjak dewasa, mau masuk kuliah dan lain sebagainya, saudara mungkin berpikir, berhitung,
ya menghitung keuangan, wah tidak cukup. Sepertinya kita tidak sanggup. Ya. Tapi kalau kita yakin Tuhan bisa bekerja, turut bekerja. Saat kita mau bekerja yang sungguh-sungguh, di situ Tuhan juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan berkat, untuk mendatangkan pertolongan, untuk mewujudkan kasih-Nya dan kuasa-Nya, mujizat-Nya. Sehingga kita menjadi orang yang sanggup atau mampu ya untuk mengatasi kehidupan ini. Nah, Tuhan turut bekerja ini kepada siapa? Kepada orang yang mengasihi Tuhan, ya. Orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Satu lagi ayat yang ini ada kaitannya ya. 1 Korintus 2 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, ya telinga kita mungkin tidak pernah mendengarkan itu, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, bahkan di dalam hati kita tidak pernah timbul pikiran atau perasaan, ya, tetapi semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi ya, Dia. tetapi Tuhan bisa menyediakan semuanya, ya, kepada siapa? Kepada mereka yang mengasihi Dia. Ya. Mata kita mungkin tidak pernah melihat sesuatu yang menjadi milik kita sekarang. Atau telinga kita tidak pernah mendengarkan bahwa kita ya akan hidup berkecukupan atau bahkan diberkati. Bahkan tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran kita kalau kita betul-betul akan dipelihara Tuhan. Tetapi semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya. Kalau saya sampaikan firman Tuhan ini, saudara, ya, ini betul-betul saya mengalami secara pribadi. Ya, bagaimana saya pernah diizinkan Tuhan hidup betul-betul dalam kekurangan, hidup dalam ya kondisi minus, ya hutang tidak mungkin saya bisa membayarnya dengan apapun juga, dengan cara apapun juga pada waktu itu. Tapi itu semua adalah seizin Tuhan. Tetapi kalau saya sekarang bisa menikmati segala sesuatu yang dulu tidak pernah saya lihat, yang tidak pernah saya dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam pikiran saya kalau saya akan memiliki 3 toko dan lain sebagainya, saya akan memiliki gudang yang cukup cukup besar lah untuk menampung barang-barang. Itu semua tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar, tidak pernah saya timbul dalam hati saya. Tapi semua disediakan Tuhan. Jadi kalau saya menyampaikan firman Tuhan ini, saudara, saya tidak mengatakan kalau saya itu orangnya baik, tidak. Tapi saya belajar untuk bisa mengasihi Tuhan. Begitupun juga kalau saudara saat ini menghadapi masalah, seperti kita kata nyanyian tadi ya, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan melampaui segala pikiran kita. Firman Tuhan melampaui segala masalah yang saudara hadapi. Mungkin saat ini saudara sedang bergumul, tetapi satu hal yang saya sampaikan, kita belajar mengasihi Tuhan. Kita belajar mempraktekkan firman Tuhan. Dan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, nanti tahu-tahu Tuhan wujudkan
Tuhan nyatakan. Ya, jadi saudara tidak usah ragu-ragu pagi hari ini. Kok nasib saya seperti ini? Kok saya tidak pernah berubah? Kalau saudara ingin satu perubahan yang signifikan, satu perubahan yang betul-betul akan membawa saudara ini kepada hidup yang benar-benar mendapatkan wujud pemeliharaan Tuhan. Mari saya sampaikan pada pagi hari ini, kita harus mengasihi Tuhan. Apa itu mengasihi Tuhan? Ya, kita baca Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Berarti kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus berpegang firman-Nya dan apa? Dan barang siapa mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Terus? Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oh, luar biasa saudara ya. Jadi ini artinya kalau kita mengasihi Tuhan, tidak bisa lepas dari kita memegang firman-Nya dan melakukan. Ya, jadi kasih ini bukan sekedar kita ucapkan lewat pujian, lewat doa, tapi prakteknya tidak seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Itu bukan mengasihi Tuhan. Seperti Tuhan pernah berkata, bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibir mulut, tapi hatinya jauh daripada aku. Itu artinya mereka hanya mengaku memuji Tuhan, mengaku Tuhan, ya berkuasa dan lain sebagainya. Tetapi hatinya jauh artinya tidak pernah mempraktekkan firman Tuhan. Ya. Lakukan firman Tuhan. Walaupun hidup saudara saat ini dalam keadaan terseok-seok. Ya. Saya tidak ada alasan ketika saya betul-betul dalam kekurangan. Wah, saya tidak mau perpuluhan dulu. Saya tidak mau mengembalikan 1/10 karena saya kekurangan. Tuhan kan tahu. Iya memang Tuhan tahu. Saya tidak mau berkorban dulu. Saya tidak mau begini, saya tidak mau begitu. Memang pernah ada satu ya bisikan dalam hati saya, tapi itu bukan dari Tuhan tentunya. Ya, buat apa kamu ya berkorban mengembalikan milik Tuhan sedang kamu kekurangan? Buat apa kamu banyak pelayanan, banyak melayani Tuhan sehingga kamu tidak bisa bekerja fokus? Ya. Pernah terbersit itu, tetapi saya lawan. Saya mau coba itu, tapi Tuhan tegur, Tuhan hajar saya. Sampai saya ya pada waktu itu saya pernah berpikir juga, wah saya mau mengurangi pelayanan kepada Tuhan. Pokoknya saya mau fokus bekerja. Tapi Tuhan tegur saya. Ketika saya mengangkat gula itu 50 kilo saya naikkan ke mobil. Di situ punggung saya rasanya retak ya mau putus. Saya nggak bisa, saya bungkuk ini ya. Waktu saya membungkuk mengangkat gula itu, saya terasa sekali tulang punggung saya itu makrek. Saya bungkuk terus saya tidak bisa berdiri. Lama-lama saya coba, saya masih paksakan naikkan. Setelah selesai lebaran, waktu itu menjelang lebaran, lama-lama saya tidak bisa berjalan. Akhirnya saya harus ke dokter dan dioperasi. Karena syaraf saya kejepit. Beberapa tulang punggung saya itu ada retak. Ya, saya dikasih tunjuk dan dibawa pulang. Ya, tulang-tulang yang retak. Pecahan-pecahan tulang. Itu yang mengganggu syaraf. Sampai akhirnya saya tidak bisa jalan. Nah di situ saya sadar
saya harus tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi saya harus tetap mengasihi Tuhan. Dan sekarang saya menikmati segala sesuatu yang Tuhan nyatakan. Ya, karena di sini dikatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka Bapakku akan mengasihi dia dan aku pun, dan Bapa dan Kristus akan mengasihi kita, dan Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya. Menyatakan diri ini dalam bahasa yang lain dikatakan manifestasi. Jadi ada manifestasi Tuhan. Ya, Tuhan yang kita puji, yang kita sembah, Tuhan yang menjadi andalan kita, menjadi ya sandaran kita. Betul-betul Tuhan yang memiliki manifestasi yang nyata. Ya, saya boleh merasakan betul-betul manifestasi Tuhan yang makin nyata dalam kehidupan saya secara pribadi. Begitupun juga ya, saya sampaikan kepada saudara semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini boleh memotivasi saudara. Saat saudara mungkin dalam keadaan terjepit, kekurangan, mungkin masalah, mungkin menghadapi apa saja. Ingatlah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, amin. Kepada saya dan saudara yang mengasihi Dia. Ya, puji Tuhan. Ya. Sampai-sampai apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kita, tahu-tahu disediakan Tuhan. Coba praktekkan ya. Seperti Abraham. Ya, Abraham diuji. Setelah sekian lama Abraham itu mengikuti ya penuntunan Tuhan. Puncaknya ketika Abraham diuji, bawalah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak. Ya, jadi anak tunggal yang dikasihi yakni Ishak, tidak disebutkan itu Ismail, tidak, tapi Ishak. Itu anak tunggal yang kasih. Karena apa? Itu anak janji. Janji yang diwujudkan Tuhan kepada Abraham. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari akan janjinya. Kalau Ismail itu bukan anak janji. Itu dari anak hasil keinginan. Ya, ambisi, hawa nafsu. Ya. Berbeda kalau dengan Ishak, itu betul-betul anak janji. Bawalah anakmu yang tunggal yang kau kasihani Ishak ke suatu tempat yang akan kutunjukkan. Abraham melakukan, pagi-pagi dia bawa anaknya Ishak. Dia bawa 2 bujangnya. Setelah di tengah perjalanan, bujangnya disuruh, kamu tunggu di sini. Kami berdua akan naik ke puncak, kami mau sembahyang. Ishak disuruh memanggul kayu. Tanya di tengah jalan, Bapak, di sini sudah ada kayu dan api. Di mana anak domba yang akan dikorbankan? Ya anakku, nanti Allah akan menyediakan di sana. Tapi setelah sampai di puncak gunung, apa yang terjadi? Ishak diikat. Memberontak enggak Ishak? Enggak ada kata-kata memberontak. Diikat itu bukan diikat untuk mainan, saudara. Diikat untuk dia apa? Untuk disembelih, kemudian dibakar. Ishak tidak memberontak. Kalau kita sebagai orang tua itu mengasihi Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan, tidak usah khawatir anak saudara akan memberontak. Anak saudara pasti akan menjadi anak penurut. Diikat, manut. Ya, tidak ada kata-kata kalimat di Alkitab itu
Ishak itu berontak. Kalau berontak bisa loh. Dia sudah beranjak dewasa. Pasti dia lebih kuat dari bapaknya Abraham itu. Tapi tidak ada kata-kata Ishak itu memberontak diikat manut. Sampai akhirnya puncaknya ketika dia menghunuskan pedangnya dan dia mau menyembelih Ishak. Apa kata firman Tuhan? Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Sebab telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Apa yang terjadi ya? Mari kita baca aja ya. Dalam Kejadian pasal 22. Kita baca ayat 13 dan 14 saja. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Akan disediakan. Ya. Apa yang tidak pernah timbul apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Abraham mengasihi Allah lebih dari semuanya. Sampai anaknya yang tunggal yang dikasih anak janji itu, ketika diminta Tuhan untuk dikorbankan, dia lakukan, dia praktekkan. Ya, Abraham tidak berbantah-bantah. Ketika dia mau menyembelih anaknya dan dia menoleh, dilihatnya seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ya, Abraham mengambil anak domba itu, dikorbankan pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Saudara ingin Tuhan menyediakan untuk saudara? Amin. Ya, lakukan firman Tuhan ya. Gimana kalau disuruh mengorbankan, tidak usah anaknya yang tunggal lah. Mengorbankan sebagian hartanya. Maunya kita tidak mau berkorban, tapi semua disediakan Tuhan. Itu kan maunya kita. Ya. Tuhan menyediakan, betul-betul Allah menyediakan. Sehingga Abraham menyebut di atas gunung Tuhan. Apa itu di atas gunung Tuhan? Ya. Itulah kita melakukan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Ya, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Karena di atas gunung Tuhan itu apa? Ada mezbah. Ada mezbah di mana kayu itu disusun dan di atas kayu itu Ishak yang dikorbankan. Jadi istilah di atas gunung Tuhan itulah ibadah saya dan saudara. Ibadah yang melakukan kehendak Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Di situ disediakan, ya. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kalau kita mengasihi Tuhan, benar-benar mengasihi Tuhan dan kita mempraktekkan firman Tuhan, semua disediakan, ya. Itulah sebabnya enggak rugi kalau kita ini menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Oh, kapan saudara membutuhkan? Tuhan di situ pasti akan sediakan, tetapi kita harus
mengikuti ya, mengikuti penuntunan Tuhan, mengikuti firman-Nya. Ya, puji Tuhan. Nah, Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 15 dan 16. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ini pesan firman Tuhan kepada bangsa Israel di tengah perjalanan ya. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, tapi di balik itu juga ada kematian dan kecelakaan. Siapa yang mendapat keberuntungan, kehidupan dan keberuntungan? Orang yang melakukan, mempraktekkan firman Tuhan. Tapi sebaliknya kematian dan kecelakaan orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Ya. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi Musa ya memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan Allahmu ya, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang kepada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ya, ini hanya ada dua pilihan. Mau hidup beruntung atau ya kematian dan kecelakaan. Tentu kita ingin hidup dan beruntung, diberkati Tuhan. Mari. Karena ini diperhadapkan kepada saya dan saudara. Hanya ada dua pilihan saudara. Tidak ada pilihan yang lain lagi, hanya dua. Kalau tidak hidup beruntung, yaitu kecelakaan, kematian, kebinasaan. Tapi kalau kita mau hidup dan beruntung dan diberkati Tuhan, ya dalam segala sesuatu, dalam segala hal, seperti Abraham, akhirnya Abraham ya ditulis dalam Alkitab, Abraham diberkati Tuhan dalam segala perkara pada masa tuanya. Masa tua itu tidak menderita kekurangan, anak-anak tidak memperhatikan, anak cucu tidak ada yang memperhatikan, tidak. Abraham diberkati secara fisik, diberkati secara ekonomi, diberkati secara rohani apalagi. Ya. Begitupun saya dan saudara, kita ini diperhadapkan. Jangan salah memilih saudara. Kalau kita betul-betul ingin mengasihi Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Oh, Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah ya berdusta akan janjinya, dan Tuhan pasti akan mewujudkan akan janjinya ya. Kembali sekarang Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Ya, 21 sampai 24. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku,
dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya, ini seorang yang bernama Yudas, tapi ini bukan Yudas Iskariot ya. Ada juga nama Yudas, tapi bukan Yudas Iskariot. Jadi kalau saudara menyebut Yudas, ya biasanya orang kalau menyebut Yudas itu konotasinya itu, wah itu yang pengkhianat, yang menjual Tuhan Yesus. Padahal Yudas itu ada dua, maka disebutkan Yudas anak Iskariot. Kalau ini Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Dia bertanya, seorang Yudas itu bertanya, mengapa Tuhan akan menyatakan dirimu kepada kami bukan kepada dunia? Ya. Memang Tuhan mau menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya, ya menyatakan manifestasinya. Itu bukan kepada dunia, saudara. Tetapi kepada orang-orang yang benar-benar menuruti firman Tuhan. Ya, Tuhan bisa menyatakan kemuliaan kepada dunia. Seperti Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Firaun. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk penghukuman. Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Israel. Israel diselamatkan Tuhan ketika menyeberang Laut Kolsom. Ya. Tetapi Tuhan juga menyatakan kemuliaannya kepada Firaun dalam bentuk apa? Penghukuman. Di mana Firaun dengan bala tentaranya yang naik kereta mau menyerang orang Israel dalam perjalanan itu, ditenggelamkan Tuhan di laut. Ya. Jadi kalau Tuhan mau menyatakan kemuliaannya itu hanya kepada anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, jemaat Tuhan yang betul-betul mengasihi Tuhan. Maka jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami, yaitu Bapa dan Yesus, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ada kasih Bapa dan kasih Kristus diam di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita ini menjadi tempat kediaman Tuhan, saudara, betapa kemuliaan Tuhan itu akan selalu dinyatakan. Selalu dinyatakan. Itulah sebabnya kuncinya hanya satu. Kita mengikuti, mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya, berpegang kepada firman-Nya, dan kita mempraktekkan firman Tuhan. Tidak usah berbantah-bantah, nggak usah ngeyel, nggak usah berpikir nanti begini, nanti begitu. Udah, semuanya itu betul-betul Tuhan yang akan menyelesaikannya, Tuhan yang akan mengadakannya, Tuhan yang akan menyediakannya. Karena apa? Karena Bapa dan Kristus dikatakan diam bersama-sama dengan Dia. Kalau Bapa dan Kristus diam di dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Kalau Tuhan berdiam di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Maka Tuhan berkata, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Saat Allah berdiam di dalam kehidupan kita, ketika kita mengerjakan sesuatu, di situ ada penyertaan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja, sehingga pekerjaan itu pekerjaan yang selalu berhasil. Ya, toko saya 3, boleh dikatakan semuanya ramai, saudara.
Karena saya tahu Tuhan turut bekerja. Tuhan yang memanggil pelanggan-pelanggan. Ada yang dari Banjar, ya, ada yang dari Parakan, dari Temanggung. Dulu hanya sekitar itu, dekat-dekat, tapi sekarang makin jauh. Dari mana itu? Tuhan turut bekerja. Loh, kalau Tuhan diam di dalam kita, apa Tuhan itu tinggal diam aja? Enggak, Tuhan bekerja. Maka Tuhan turut bekerja. Nah, kalau Tuhan turut bekerja, kita harus bekerja juga. Ya, jangan kita nganggur, kemudian biar Tuhan yang bekerja. Tahu-tahu ada berkat, tahu-tahu enggak seperti itu, saudara. Saat kita melakukan ya bagian kita, di situ ada penyertaan Tuhan. Kalau saya jalan-jalan sering ya, saya jalan-jalan ke plaza, ya di sekitar itu kan saya kenal baik dengan mereka, saya sering mampir ngomong-ngomong. Saya melihat banyak toko-toko sekarang tutup, saudara, di plaza itu. Ya, ada yang jualan itu satu hari satu pun nggak laku. Ya, saya, sangat, ya, hati saya sangat sedih melihat itu. Kasihan dengan mereka menanggung beban, ya keluarga. Pernah ada cerita, teman saya itu cerita, pernah itu toko pakaian itu 3 hari enggak laku satu pun, saudara. Padahal tiap hari mereka harus makan pagi, siang, sore. Ya. Tapi saya melihat walaupun bagaimana toko saya tetap ramai. Tetap banyak dikunjungi pembeli. Karena apa? Saya merasakan Tuhan turut bekerja. Nah, itulah sebabnya, saudara, kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus hidup betul-betul dalam penuntunan Tuhan, dalam mempraktekkan firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita melakukan firman Tuhan, maka Bapa dan Kristus diam bersama-sama. Maka apa yang kita kerjakan, Dia turut bekerja untuk mendatangkan berkat, untuk mendatangkan mujizat dan pertolongannya. Ya, menyatakan diri. Ya, Tuhan Yesus menyatakan diri. Ini tidak cukup hanya sebatas kalau Tuhan menyatakan diri, kita diberkati. Ya, ternyata tidak, saudara. Ya, kalau Tuhan menyatakan dirinya, kemudian kita dilimpahkan dengan berkat, dengan kemuliaan, dengan segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Bukan hanya sebatas itu, saudara. Tapi kalau Tuhan menyatakan diri, luar biasa. Kita akan diubah seperti Dia. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Iya, terus setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Iya, jadi kalau Tuhan menyatakan dirinya, bukan cukup Tuhan hanya memberkati kita, mencukupkan segala keperluan kita. Tapi ketika Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan diubahkan. Ya. Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita belum mengerti keadaan kita kelak nanti seperti apa. Ya, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan
diubah menjadi seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan sama dengan orang yang mengasihi Tuhan. Dan di situ Tuhan katakan, aku akan menyatakan diriku. Ya, enggak cukup kita hanya diberkati, tapi kita nanti akan diubahkan. Saya tidak mau hidup ini hanya cukup diberkati secara materi itu. Tapi saya harus mencapai lebih daripada itu. Apa? Saya akan diubahkan menjadi seperti Dia. Ketika saya bertemu dengan Dia. Nah, setiap orang yang menaruh pengharapan ya, coba ya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dia yang menyatakan dirinya itu pribadi yang suci. Kalau kita ingin menjadi seperti Dia, kita juga harus mau hidup dikuduskan. Sebab setiap orang yang menaruh pengharapan untuk diubah menjadi seperti Tuhan, pasti rela disucikan hidupnya. Pasti rela dikuduskan dari segala kecemaran. Baik kecemaran jasmani apalagi kecemaran rohani, saudara. Supaya kita nanti akan bertemu dengan Dia dalam kemuliaan. Saya panggil pemain musik maju. Kita berdoa ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Wanita, aku mengasihi wanita saja. Ya, kalau kita betul-betul mau mengasihi Tuhan, praktekkan lakukan firman-Nya. Ya, jangan hanya sebatas nyanyi, saudara. Wujudkan firman Tuhan. Sekarang pria, atas ya, aku mengasihi pria.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sama-sama renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan firman Tuhan. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi, ku renungkan firman. Ku renungkan firman-Mu. Praktekkan firman Tuhan siang maupun malam. Pegang dan lakukan. Oh, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Ada manifestasi Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hati. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi, hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita sembah haleluya. 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 Mari saudara kita masing-masing mengikrarkan diri, berkomitmen. Saya mau melakukan firman-Mu Tuhan. Saya mau mengasihi Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ada manifestasi Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan nyatakan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Rabbah. Terima kasih Rabbah. Haleluya. Ya Rabbah, Rabbah Kalabana. Haleluya, haleluya. Batakan main sana, batakan main itu batakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Gembala, saudara maju kita.
firman-Mu yang nyata, bukan hanya kata-kata, tetapi fakta. Seorang pemberita firman pandai berkata-kata, tetapi tidak membuktikan fakta. Ini adalah orang Farisi, orang munafik, pintar berbicara, tetapi tidak pintar menunjukkan satu fakta. Tuhan, kami tahu persis siapa Bapak Timotius. Saya tahu persis bagaimana masuk di tempat ini, bagaimana sekarang menggunakan iman dan perbuatan karena mengasihi Tuhan. Tanpa mengasihi Tuhan, ada iman, ada kata-kata firman, tapi tidak pernah dilaksanakan. Berbagai macam dalih alasan, itulah penyebab kemandekan berkat turun atas setiap orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan yang berfirman adalah tepat. Kenapa hidup ini maju mundur? Sebagai hamba Tuhan, maju mundur, tidak bisa melangkah terus maju sampai bisa menyeberangi laut Kolsom. Tuhan jelas sekali kemuliaan Allah dinyatakan pada orang Israel, bentuknya penyelamatan. Kemuliaan dinyatakan pada bangsa Mesir, Firaun dan rakyatnya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam penghukuman. Betapa ngerinya Tuhan kalau kemuliaan menyatakan bagi kami dalam bentuk penghukuman, sengsara, celaka hidup ini, tidak bisa beranjak dari kemiskinan, kemelaratan, kesengsaraan dan lain sebagainya. Tidak menjadi bangsa yang dibedakan seperti doa hamba Musa, bedakanlah kami ini dari bangsa lain Tuhan. Kalau tidak dibedakan, jangan suruh kami pergi. Tuhan, terima kasih. Kesaksian yang sangat memberkati kami dan fakta yang dialami oleh Bapak Timotius, Tuhan biarlah memotivasi kami semua karena kami bisa seperti ini, juga karena termotivasi oleh kesaksian seorang hamba Tuhan, dan kami benar-benar sekarang menikmati pada masa tua kami tidak pernah mengalami hidup kekurangan. Kami hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Puji Tuhan, seorang pemimpin harus memberikan teladan, memberikan contoh, bukan hanya memberikan ajaran kata-kata, tetapi fakta, menunjukkan satu bukti. Kalau kami mengajarkan perpuluhan, kami pemimpin harus perpuluhan. Mengajarkan korban, kami pemimpin harus berkorban. Kalau mengajarkan sifat jujur, kami pemimpin harus jujur. Itu dari prinsip kehidupan kami. Terserah orang lain melakukan, tidak urusan mereka. Terima kasih. Berkatilah Bapak Timotius. Terus pakailah hidupnya untuk menjadi kesaksian yang nyata. Gak semua jemaat terpelana dan mengikuti jejak langkahnya yang sudah dipimpin oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Jika di antara kami masih terseok-seok, mungkin karena persoalan tidak melakukan firman secara tepat, tapi menggunakan rasio pikiran kami, ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami melangkah sesuai dengan penuntunan Rohul Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua kita mengatakan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, turunlah kita berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara, melindungi menjaga saudara, memberkati saudara sekarang, besok akan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Semua katakan. Amin.